Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Hawari dengan NIM 2311212023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran SKM dalam mengatasi permasalahan gizi dan peran saya dalam pembangunan berkelanjutannya. Sebelumnya, apa sih maksud dari permasalahan gizi ini? Masalah gizi timbul karena terjadi suatu ketidakseimbangan atau gangguan antara asupan yang diterima dengan kebutuhan tubuh. Ketidakseimbangan tersebut bisa berarti kelebihan maupun kekurangan gizi. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kasus gizi ini adalah dengan program perbaikan gizi. Program perbaikan gizi adalah kebutuhan dasar bagi perencanaan kesehatan secara keseluruhan dan perencanaan pangan dan gizi. Selanjutnya, apa sih peran SKM dalam penanganan gizi buruk? Yaitu kita bisa menjadi salah satu dengan surveilansi gizi. Surveilansi gizi adalah kegiatan pengamatan terhadap status gizi yang bertujuan agar pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan program pemerintah dapat terarah kepada perbaikan gizi buruk masyarakat golongan miskin. Selain itu, SKM juga berperan dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang gizi kepada masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan gizi buruk ini. Sebenarnya, masalah gizi ini juga tercantum dalam SDGs nomor 2, yaitu Zero Hunger, atau yang lebih kita kenali dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 2, yang mana tujuannya itu untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Nah, untuk mencapai tujuan nol kelaparan atau Zero Hunger ini, pada tahun 2030 ditetapkan target yang diukur melalui beberapa indikator. Targetnya adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, memastikan pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Target yang ditetapkan dalam SDGs 2 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 2 ini. Yang pertama yaitu target 2.1, akses universal terhadap makanan yang aman dan bergizi. Pada tahun 2030, hilangkan kelaparan dan pastikan akses bagi semua orang, terutama orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan memadai sepanjang tahun. Target 2.2, akhiri segala bentuk malnutrisi. Pada tahun 2030, menghapuskan segala bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak-anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil, dan menyusui, serta orang tua. Target 2.3, menggandakan produktivitas dan pendapatan produsen makanan skala kecil. Pada tahun 2030, produktivitas pertanian dan pendapatan ganda dari produsen pangan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber daya produktif, dan input lainnya. Pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang bernilai tambah, dan pekerjaan dan pertanian. Selanjutnya, target 2.4, produksi pangan berkelanjutan dan praktek pertanian yang tangguh. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, dan secara progresif meningkatkan kualitas tanah dan lahan. Target 2.5, menjaga keragaman genetik dalam produksi pangan. Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman, dan hewan ternak yang dibudidayakan dan spesies domestik dan liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dengan baik dan beragam di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta meningkatkan akses ke pembagian manfaat yang adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait,
sebagaimana disepakati secara internasional. Target 2.6. Berinvestasi dalam infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian, teknologi, dan bank gen. Meningkatkan investasi termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat dalam infrastruktur pedesaan, penilaian pertanian dan layanan ekspansi, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, terutama negara-negara kurang berkembang. Target 2.7. Mencegah pembatasan perdagangan pertanian, distorsi pasar dan subsidi ekspor. Meningkatkan dan mencegah pembatasan dan distorsi di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan simultan semua bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dan efek yang sama, sesuai dengan mandat putaran pembangunan Doha. Target 2.8. Memastikan pasar komoditas pangan yang stabil dan akses informasi yang tepat waktu. Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar untuk komoditas pangan dan turunannya. Kontribusi yang dapat kita lakukan dalam pembangunan nantinya. Hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, dengan memberikan sumbangan amal kepada orang-orang yang membutuhkan agar kondisi gizinya dapat meningkat. Yang kedua, beli makanan lokal dan musiman. Dan janganlah untuk membeli makanan dari luar terlalu sering. Yang ketiga, jangan pernah membuang makanan. Karena membuang makanan itu sama dengan mubazir, sedangkan masih banyak orang di dunia ini yang masih kelaparan dan gizinya itu masih belum tercukup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.